يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير مركب النجاة حدا حديث رب سر حبائب فهذا شكر أعطف الركائب لم ترها وقال من تسقطها وسالت من مدامعها سحائب ومالت من حمى قلبا وحالا إلى تلك المعالم والملاعين فذاكر الزمان ولا تسوقها فطائر شوقها للحي جادي فمضطربا كما همت وإلا فإنك في طريق الحب كادي صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب هذا حديث باسم الحبائب فهذا شكر أعطف الركائب يا حبيب حبيبي حبيب
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kami mengumpulkan kita bersama-sama di rumah ya Allah, guna dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban yang disebutkan di subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Salam salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat dan guru yang berjamaah. Yang pertama-tama kemudian pada komunitas bersyukuran dan terima kasih kepada Anak Senanggar yang memberikan yang mana telah memberikan fasilitas dalam waktu guna dalam rangka melaksanakan sholat waktu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan tausiah subuh. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Humaydi Muhtar yang mana setiap harinya kita diberikan ilmu agama, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diberikan oleh beliau dan kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir disediakan padanya diberikan rezeki yang halal dan juga bersukama sampai yang saya hormati teman-teman baik keseluruhan yang mana setiap hari gimana ada yang berlanggar dari masjid mohon maaf 6 hari kita hadir sehat sudah benar. Dan juga di sini kita akan dokter mohon maaf apabila ada terdapat suatu kesalahan maupun kegagapan dalam komunitas kami mengisi langgar-langgar masjid gunanya untuk menunjukkan sunnah-sunnahnya Nabi. Bagi yang dapat sampaikan Allah. Berikan syukuran. Berikan syukuran. Takbir. Takbir. Akbar. Salam 5 waktu. Salam. Salam 5 waktu. Salam. Salam satu kiblat. Salam. Salawat Nabi Muhammad. Allahu akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tadbir wa naf'a wa ittiba' wal ibada wal istifada wal hukum ala tawassuti bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-jannah wa al-adalah ala ibadihi wa a'udhu billahi ta'ala wa qurbihi wa qurbihi wa tawabih amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Langgar dan juga kepada semua tokoh masyarakat, tidak lupa pula kepada semua teman-teman baik keseluruhan. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita selalu dijaga agar supaya tertegak di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita masih bisa menghirup daripada udara segar. Ini merupakan daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa berkumpul dan berpindah dari langgar ke langgar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang kita kerjakan setiap hari mendapatkan daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengantarkan kita semuanya kelak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga dapat terlimpahkan kepada dan sampai hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di dalam agama Islam, kita berada di dalam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua tidak bakalan mengetahui itu. Dan berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua berada di jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita lanjutkan duduknya kita ini dengan sama-sama belajar mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pembacaan kitab An-Nusratul Iliyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga keberkahan dan manfaat sir yang diberikan oleh Allah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir kepada kita semua, mengalir kepada istri kita, mengalir kepada tetangga kita, sehingga kita semua juga diberkati, dirahmati, dikasih sayang pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebatasnya saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita beribadah, di situ kita dianjurkan untuk selalu hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di saat orang itu berusaha khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan membuahkan hasil yang namanya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kullu ainin bakiyatun yawmal qiyamah. Nanti semua di hari kiamat itu bakalan menangis. Tapi ada yang tidak menangis, siapa? Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali orang yang di dunia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis lainnya, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Orang itu tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka apabila orang tersebut menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis karena mengingat dosa-dosanya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilihat dari sini bahwasanya kalau kita tidak bisa menangis, usahakan diri kita itu belajar menangis. Karena Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga menyebutkan di dalam kitabnya An-Nasaihul Diniyah fa illam tabki,
Kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, kalau engkau tidak bisa menangis, maka engkaulah menangis-nangislah sehingga engkau itu akhirnya bisa menangis. Dan menangis di sini banyak. Orang menangis banyak, namun tangisan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nangis ini jangan dibuat-buat di depan banyak orang. Kenapa? Karena tangisan yang dibuat-buat di depan banyak orang, orang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil daripada pelajaran dan ini semua maksudnya kita saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus dengan hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap doa yang tidak hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa daripada yang kita panjatkan kepada Allah akan hajat-hajat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pikir untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Apa? Hadir khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat kita sholat pun tidak semua diberikan pahala. Yang diberikan pahala saat kita di dalam sholat khusyuk. Kalau khusyuknya di dalam membaca Fatihah, itu yang diberikan pahala oleh Allah. Kalau khusyuknya saat tahiyat, itu yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, walaupun kita tidak bisa khusyuk sepenuhnya, usahakan ada khusyuk di dalam sholat kita. Usahakan kalau kita membaca daripada tahiyat dalam mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kita khusyuk di dalam situ. Kenapa? Karena di situ kita menghidap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kembali lagi kepada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kharaja min 'ainaihi mislu ra'si dhubabi min khasyatillah. Orang itu, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dimasukkan ke dalam api neraka kalau orang itu menangis, walaupun tangisannya tersebut hanya seperti Rasul Dubab. Rasul Dubab itu kepala daripada lalat. Walaupun satu tetes, kalau dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis lainnya, andaikan, kata Nabi Muhammad, ada di dalam satu umat itu yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti umat itu dicintai, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah daripada orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bakalan mengazab daripada suatu kaum bila mana di suatu kaum tersebut ada yang beristighfar, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kota Ampah ini dijaga oleh Allah daripada bala-bala, daripada musibah, karena di dalamnya masih ada orang yang takut kepada Allah, karena di dalamnya masih ada orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada daripada orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi hari ini kami tidak panjang lebar di dalam ngasih tausiah, karena kami pengen mendengarkan daripada cerita-cerita tentang bayi persubuhan. Di kota Ampah ini masih bisa dinamakan masih baru, jadi butuh yang namanya
motivasi untuk kita berkembang ke depannya. Nah, ini mungkin cukup sampai di sini yang bisa untuk sampaikan. Nah, kepada saudara kita yang dari Inggris, Jawa Barat, dari Cirebon, kami persilahkan untuk ngasih motivasi kepada kita untuk bercerita tentang persubuhan yang ada di Indonesia ini. Silakan. Salawat Nabi Muhammad. Ini toki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Mungkin katakan ini komunitas ya, maksudnya dari persubuhan aja. Apa perlu pakai tidak? Pakai. Pakai aja ya. Terus ini kalau saya supaya komunitas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dahulu lah. Ada peribahasa mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu juga bukan kita di sini semuaan gitu lah. Kayak bangun satu komunitas tidak saling mengenal. Nah, jadi pertama perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Mumu ya. Asal dari Cirebon. Nah, itu orang tua dari Cirebon. Kalau saya sendiri alhamdulillah kelahiran di Kalimantan. Besarnya di Ampas ini. Dan Masya Allah tuh Dayat itu kakak kelas kita sekolah bahari. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya adalah saya sebelumnya mau menceritakan sedikit tentang asal muasal daripada komunitas, bukan komunitas, sebenarnya perkumpulan daripada Biker Subuhan. Biker Subuhan itu berasal dari atau lahir dari kota Bandar Lampung. Nah, didirikan atau perdana yaitu pada 25 Februari 2017. Nah, itu pertama munculnya daripada Biker Subuhan. Nah, jadi kita sebagai anggota atau jamaah daripada Biker Subuhan setidaknya tahu gitu loh, apa yang kita pakai ini kita tahu asal muasalnya dari mana gitu loh, bukan dari Jawa, bukan dari Jakarta, melainkan dari kota Bandar Lampung. Dan bagaimana bisa bisa terjadi, bisanya muncul daripada Biker Subuhan, yaitu berawal dari perkumpulan anak motor. Dulunya itu perkumpulan motor jadul lah, kayak Honda apa tuh, kayak Ketua Imam kemarin tuh. Ya, motor-motor jadul itu perkumpulan, dan dari komunitas-komunitas yang lain. Jadi pada saat itu ada acara besar, itu perkumpulan berbagai jenis motor, dan alhamdulillah mereka semua muslim. Dan di situ muncullah ide dari Bro Sani namanya, itu yang pertama mencetuskan kita ini bikers, bagaimana sekiranya kita ini, perkumpulan kita ini dapat pahala dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya untuk ngarmur-ngarmur ke sana kemari, nongkrong di sana sini gitu loh. Jadi cetuslah bagaimana kalau kita subuhan aja gitu loh. Nah, biker subuhan, mengadakan biker subuhan. Dan agendanya apa? Untuk biker subuhan di Pulau Jawa ya, setahu saya alhamdulillah saya ikut biker subuhan itu sudah 2 tahun. Ya, di Cirebon terutamanya. Dan alhamdulillah sudah menjajahi beberapa biker subuhan yang ada di Jawa Barat terutama ya, seperti Bandung, seperti Tasik Utara, seperti Majalengka, seperti Garut Ciamis. Alhamdulillah kita sudah bareng, dan saya sendiri alhamdulillah tahu daripada kebiasaan daripada biker subuhan. Nah, kalau kami ya, ini sekedar cerita, kami dari biker subuhan Cirebon itu setiap kali
ada anggota baru, setiap kali ada jamaah baru, itu ada perkenalan. Nah, itu sekali lagi ya, perkenalan. Supaya apa? Kita ini masa sesama biker subuhan kok nggak kenal gitu loh. Paling kita kenalkan, nama saya ini asal dari mana, dari Ampah, tinggal di mana, di sini. Alhamdulillah saya usaha ini. Nah, jadi brother villahnya itu terasa gitu. Oh ya itu saudara saya itu kan gitu kan. Oh ya itu si ketuaan. Dan di sini tertulis ketua di sini bukan berarti saya ketua. Nah, untuk muasal-muasal daripada biker subuhan itu semua ya, semua yang saya tahu terutama di daerah Jawa itu semua dipanggil ketua. Nah, kenapa ketua? Karena supaya mereka ini bisa membawa atau marwah daripada perkumpulannya, yaitu biker subuhannya. Dan bagaimana yang pemimpinnya? Itu ada pemimpin kami, yaitu Amir. Nah, dalam satu pemimpin itu Amir. Untuk semua jemaah kita panggil ketua. Jadi jangan heran kalau saya kebiasaan di sini manggil ketua. Supaya apa? Supaya dia bisa menjaga marwahnya dia sendiri. Sebagai ketua daripada biker subuhan, saling-saling membangun lah, gitu kan. Ya. Dan alhamdulillah di sini saya tidak terlalu panjang lebar karena mungkin ini hari Senin ya, banyak mungkin yang aktivitas. Sebujurnya Minggu kalau panjang itu. Cuma kita biasa, ini sekedar cerita ya, untuk kebiasaan kami di Cirebon. Itu ada kencering, kalau kami bilang kencering, kalau di sini bakul lah, misalnya lah, ya bakul pemutar kayak itu. Nah, kalau mengikuti daripada biker subuhan yaitu 2,5%, amunnya dapat hingga 100, berarti berapa yang dapat? 2,5%. Nah, terlalu sedikit. Nah, jadi kami kebiasaan daripada BS Cirebon itu setiap ada perkumpulan, entah dapat berapa lah, bisa dapat 70.000, ya 10% atau 10.000 kami buat ke celengan daripada musola atau masjid yang kita sambangi, yang kita datangi. Nah, itu kebiasaan kami. Nah, ya dan saya tidak terlalu ini, hanya sekedar menganjurkan. Apa atau mungkin sudah diterapkan mungkin? Belum ya. Nah, alhamdulillah, insya Allah ke depan ya, insya Allah. Ya, jadi untuk itu aja, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin Fadol silakan tentang biker subuhan. Kalau masalah ilmu bisa tanyakan kepada guru. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan saya sekali lagi ya, ini kan biker subuhan apa ini hitungannya baru beberapa bulan kan? Ada berapa bulan? Alhamdulillah 2 tahun lah. Nah, harus ada kita. Jadi saya di sini ya, jangan sampai kejadian kayak kita di Jawa itu ada oknum-oknum. Soalnya apa? Seperti komunitas-komunitas muslim seperti ini itu gampang atau mudah dimasuki oleh seperti jemaah-jemaah yang mungkin melenceng gitu kan. Karena ada yang bisa perpecahan, dan di sana tuh ada seperti biker subuhan Majalengka itu sempat terpecah. Nah, jadi tidak lagi biker subuhan, ini biker subuhan ini ganti jadi pejuang subuh. Ada seperti itu. Seperti di Bandung, biker subuhan itu ada 2. Nah, karena apa? Mereka beda mazhab di situ. Nah, jadi di sini kita punya guru kan, dia bisa menekankan lah untuk jamaah kita di sini kan, untuk mazhabnya cukup di sini aja, apa seperti ini ajaran ini. Kalaupun ada masuk daripada oknum-oknum yang beda mazhab, ya bisa diawasi aja gitu kan. Kalau kita mengeluarkan atau menolak kan rasanya kadang mungkin. Kalau kita di Cirebon itu ada juga yang beda mazhab, ada yang masalah Quran apa, bahkan dari ex-HTI itu ada yang masuk. Tapi ya alhamdulillah kita punya definisi kan, punya patokan daripada biker subuhan. Ya intinya sholat subuh, ya kan, tausiah atau kultum, dan ada ngopi. Kalau kita di Cirebon itu ngopi, ngobrol perkara iman, ngopi iman dan Islam. Nah, jadi supaya apa? Saling sharing-sharing, mungkin berbagi kan, daripada kita sesama jamaah di sini kan ya. Alhamdulillah. Dan mungkin saran ya, satu dari saya, setiap mungkin di sini yang luang minggu ya mungkin ya, nah bisa diadakan perkenalan supaya saling mengenal. Nah, karena apa ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Kayak hendak menganggap saudara karena melihat tuh kenalnya kadang siapa kan kita tahu. Nah, itu.
Nah, ada apa? Kalau kita biasa lah habis tausiah kayak itu, kita geser sedikit ke teras. Kalau ada terasnya, geser ke teras sedikit, bikin lingkaran. Nah, terus ada MC-nya di situ. Baik kita buka untuk perkenalan misalnya. Mulai dari sini terus awal berputar. Jadi kita saling mengenal gitu loh. Nah, kita biasa seperti itu. Ya. Pertanyaan aja. Jadi Abang Jimmy. jadi ya itu tadilah untuk sejarah atau pertama berdiri asal dari Lampung, Bandar Lampung sekedar tahu, dan untuk mencetuskan yang pertama itu namanya Bro Sani. Lain Sani beliau Bro Sani ada nama panjangnya. Dan nanti insya Allah ada cerita sejarah nanti ya, ada cerita sejarah nanti saya share di grup. Nah bisa untuk platform atau daripada Biker Subuhan apa nanti kan. Soalnya kita itu untuk info ini insya Allah valid. Karena apa? Karena anggota dari BS Cirebon ini langsung dari Lampungnya. Nah, dapat cerita itu. Dan dia juga member daripada Biker Subuhan Lampung. Nah namanya Haji Bandi. Nah dia sekarang domisili di Lampung. Cuma dia Cirebon, jadi kalau ke Cirebon ikut BS Cirebon juga. Nah, dan kami setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu kami cetuskan, kami ceritakan buat jamaah-jamaah. Mungkin ada anggota baru kan yang belum tahu tentang sejarah daripada Biker Subuhan ini kapan berdiri dan di mana. Nah, itu bisa kami ceritakan. Nah, dan untuk satu lagi, ini kan ada guru kita di sini kan yang Masya Allah, ya ilmunya Masya Allah. Dan takutnya kan yang kita takutkan adalah pada saat guru kita ini kan tidak selalu ada gitu. Takutnya ada halangan. Nah, kira-kira nih untuk Biker Subuhan apa? Adalah syaratnya kayak itu nah. Nah, kalau memang ada alhamdulillah. Kalau tidak ada, kalau saya kayak kami Biker Subuhan Cirebon itu guru kami itu jarang datang. Karena apa? Beliau Habib, namanya Habib Umar bin Idrus Alkaf. Nah, dia tinggal di Cirebon, di depan Polres Kota Cirebon. Dia tinggal di situ. Dan dia dikiau orang kemana-mana. Jadi, waktu untuk kami itu, takkanlah 2 minggu sekali, takkanlah sebulan sekali, gitu lah waktu pesan kami. Dan ada, insya Allah ada ustadz yang lain ada. Cuma takkanlah ada halangan juga. Jadi kami paling motivasi. Nah, jadi sekedar saran dari saya, kalaupun memang tidak ada ustadz, nanti suatu saat nanti, itu adakan ngopi aja, ngobrol perkara iman dan Islam. Entah di-MC-kan oleh bisa untuk ketua daripada mungkin ya bisa nanti kan di-MC-kan ya kan. Nah, sekedar motivasi aja gitu kan. Untuk bangunnya jam berapa gitu kan. Ya, mungkin hanya sekian ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa di Alhamdulillah. Kaki Gunung Awang kah? Gunung Kasali. Oh, Gunung Kasali. Sana seniorku sana. Gunung Kasali. Alhamdulillah. Ada bu. Mungkin ya hanya ini yang bisa saya sampaikan ya, hanya segelintir kisah atau segelintir sejarah daripada Biker Subuhan. Dan saya di sini hanya sekedar menceritakan itulah, bukan menekankan ampah untuk seperti ini, tidak gitu. Untuk memakai silahkan fadol, ada yang ada bapak, tetap kita jadi Biker Subuhan ampah gitu, lain Biker Subuhan Jawa kan ya kan, tetap ampah gitu kan. Cuma saya asal muasal daripada Biker Subuhan tuh agendanya kayak ini. Ada kencering berputar, 10% dibuat kan celengan masjid yang ada gitu kan. Jadi ada pemasukan, ada jariahnya juga gitu untuk kita di masjid itu gitu yang kita sambangi kan gitu. Alhamdulillah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila ada teman-teman ataupun keluarga yang meninggal dunia, tolong dihabarkan, itu dihadiri. Nah, jadi kita insya Allah
teman-teman yang tidak tahu yang dapat kesibukan itu bisa menghadiri serba kayak. Nah di sini kita kebanyakan kebiasaan bila sudah sakit dan meninggal orang tuh sakit lah, artinya tuh mengurangi mendoakannya sama orang yang Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah Allah minkum inna rabbikum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada muslimin muslimat di Kota Ampah, terkhususnya kepada muslimin muslimat seluruh dunia, agar supaya kita selalu memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan langgar-langgar di sekeliling kita dengan sholat berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sholat berjamaah di langgar-langgar di sekeliling kita. Semoga dengan amal ibadah sholat berjamaah di masjid, semua daripada amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikir sebuan. Bangun. Pikir sebuan. Salam lima waktu. Salam lima waktu. Salam satu kiblat. Salu ala Nabi Muhammad. Akbar. Kali lagi. Pikir sebuan Cirebon. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib. Nabi خير الخلق خير
الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب. صلاة الله ما لاحت كواكب على الخير ما ركب النجائب. حدا حديث رابس الحبائب فهذا شكر أعطف الركائب. لم ترها وقال من تسقطها وسالت من مدامعها سحائب ومالت من حمى قلبا وحنان إلى تلك المعالم والملاعين. فذاكر الزمان ولا تسوقها فطائر شوقها للحي جادي. فمنطر من كما همت وإلا فإنك في طريق الحب كادي. صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب. هذا حديث رابس الحبائب فهذا شكر أعطى